Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menanda Elisa Pasha Tobing dengan NIM 2331407111103. Sini saya akan menjelaskan tentang autentifikasi dan akses kontrol. Sini saya yang pertama itu akan membahas tentang bagaimana cara kerja autentifikasi dan jenis akses kontrol yang digunakan. Jadi, autentifikasi dan akses kontrol adalah dua hal yang penting untuk menjaga keamanan suatu sistem. Autentifikasi digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mencoba masuk ke sistem adalah benar-benar pengguna yang terdaftar ataupun admin. Biasanya ini dilakukan dengan cara pengguna memasukkan username dan password, dan data tersebut akan dicek oleh sistem dan jika cocok, pengguna akan dianggap berhasil login dan bisa masuk ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan menerapkan akses kontrol, yaitu pengaturan sejauh mana pengguna bisa menggunakan fitur yang ada. Contoh fiturnya seperti mengubah foto profile atau mengubah password. Jadi, metode yang umum digunakan adalah Role Based Access Control atau RBAC, di mana setiap pengguna mempunyai peran, seperti admin atau user biasa. Peran ini tuh menentukan fitur apa saja yang bisa mereka akses. Kalau misalnya admin, jadi admin itu hanya bisa melihat dan mengulas semua data. Sedangkan user atau user biasa, yaitu hanya bisa melihat datanya sendiri tanpa bisa mengakses halaman admin. Di sini saya menggunakan HTML dan JSON. Jadi, proses loginnya itu dimulai saat pengguna mengisi form dengan username dan password. Nah, kemudian JavaScript-nya itu akan memeriksa data tersebut dengan data yang ada di file JSON. Jika sesuai, login akan berhasil dan data seperti peran pengguna juga ditampilkan di file JSON. Setelah login, informasi pengguna akan disimpan di local storage atau persistent storage dan akan digunakan untuk menentukan akses pengguna selama mereka masih aktif. Jadi, di sini saya telah melakukan implementasi dari autentifikasi dan akses kontrol. Pertama itu saya membuat filenya di command prompt. Di sini saya menamainya itu TS Cyber sebagai nama foldernya. Kemudian saya menginstal Expressation dan di sini sudah terinstall ke dalam VS Code. Sini juga saya telah melakukan implementasi codingannya. Berikut adalah implementasi yang sudah saya lakukan. Dan kemudian kita langsung aja mencobanya. Nah, di sini ini berikut adalah web yang telah saya buat. Kita akan coba dulu sebagai admin. Cuman di sini saya akan mencoba memasukkan password yang salah. Apakah web tersebut akan masuk seperti halaman adminnya atau web tersebut tidak error atau bertulisan error atau sebagaimana. Nah, jika username atau password salah, maka halaman admin itu tidak bisa masuk. Namun, jika saya menuliskan password secara benar, maka berikut adalah halaman admin yang telah saya buat. Di halaman admin ini tuh ada manage user, di mana admin dapat mengelola pengguna. Kemudian ada view reports, di mana admin dapat melihat laporan sistem. Kemudian kita coba logout, apakah berhasil. Nah, di sini saya sudah logout, berarti saya telah berhasil keluar dari halaman admin. Kemudian saya akan melakukan uji coba ke halaman user. Sini saya akan mencoba password yang sama. Nah, jika saya memasukkan username atau password yang salah, maka user tidak bisa mengakses halaman user. Namun, ketika saya memasukkan password yang benar, nah berikut adalah halaman user yang dapat diakses oleh pengguna.
Di sini tuh bakal ada change password atau perbarui kata sandi. Kemudian ada view profile, di mana pengguna dapat melihat dan mengelola data pribadi mereka. Kemudian kita akan coba logout. Nah, ketika user logout, user dapat keluar dari halaman user. Di sini user tuh tidak bisa mengakses halaman admin. Namun admin dapat melihat bagaimana halaman user melalui dari bagian dari manage user. Jadi di sini saya menggunakan password based authentication, yaitu menggunakan username dan password. Jadi untuk menyimpan data sementaranya kita pakai JSON Express. Di JSON Express ini di JSON Express.js. Jadi itu adalah mekanisme untuk menyimpan data pengguna atau user secara sementara di server selama pengguna berinteraksi dengan aplikasi web. Jadi biasanya itu digunakan untuk fitur seperti login, shopping chart, atau tracking aktivitas si pengguna. Terus kemudian akses kontrolnya kita pakai role based access control, yaitu hak akses yang diberikan sesuai peran atau jabatan yang ada di sistem. Contohnya, admin yang hanya bisa mengakses bagian halaman admin dan memanage bagian user, sedangkan user hanya bisa mengakses halaman user tanpa bisa mengakses halaman. Nah, jadi dengan cara ini tuh ketika kita menggunakan bahasa pemrograman apapun, kita tuh tetap bisa membangun sistem autentikasi dan akses kontrol yang fungsional. Dan ini tuh sangat cocok untuk aplikasi sederhana atau prototype yang tidak menggunakan backend. Nah, sekian proses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.